Selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan, kita hari ini bersyukur ya, masih bisa berkumpul bersama melalui FA online. Saya sungguh percaya di hari-hari ini kita tetap setia mengiring Tuhan, ya walaupun ruang beribadah kita mungkin masih terbatas. Nah, sebelum kita mulai FA pada malam hari ini, mari sama-sama saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kami kembali berkumpul bersama, duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, kami mau menjadi Maria di hadapan-Mu. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi surat yang terbuka, kami benar-benar menjadi garam dan terang bagi dunia, kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pada FA edisi 19, 24 Mei 2021 kali ini, kita akan membahas mengenai tekun, bagian yang ketiga. Ya, firman Tuhan kita pada edisi kali ini terambil di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sebenarnya kalau kita lihat dalam perikop Yakobus 1 ayat yang kedua sampai 8 ini, nah Yakobus ini ingin bicara mengenai iman dan hikmat. Mari sama-sama kita lihat ayat sebelumnya ya, yaitu ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi tidak usah heran kalau hari-hari ini kita terus mengalami hal-hal yang sulit. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan pencobaan-pencobaan itu merupakan ujian terhadap iman kita yang menghasilkan ketekunan. Nah, hasil dari ketekunan itu adalah buah yang matang. Permasalahannya manusia hari-hari ini itu sulit untuk bertekun. Mengapa? Karena manusia suka sekali dengan hal-hal yang instan. Pokoknya enggak usah menunggulah, ya. Semuanya enggak usah lama-lama, gitu ya. Padahal seinstan-instannya sesuatu, kita perlu tetap harus menunggu. Contoh, hal yang paling simpel, ketika kita masak mie, kan? Kita tidak bisa semerta-merta langsung bisa makan mie-nya, ya. Tidak bisa, ya kan? Kita harus masak mie-nya, kita harus buka dulu, ya kan, kemasannya, kita masukkan mie-nya ke air yang mendidih. Air yang mendidih pun kita harus menunggu, mungkin 5 menit, 6 menit, ada waktu yang harus kita tunggu. Kemudian kita masukkan seasoning-nya, ya kan, kita campur dengan minyak, baru kita bisa makan minyak, ya kan. Seinstan-instannya sesuatu tetap harus ada waktu yang kita perlu tempuh, tetap ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Sama halnya dengan hidup ini, ya. Kita tidak bisa langsung minta semuanya bisa serba cepat, ya kan. Semuanya ada proses, semuanya ada tahapan. Itu sebabnya kita perlu menjadikan bertekun ini sebagai gaya hidup kita. Apa sih itu bertekun? Bertekun itu berarti sudah melakukan sebelumnya, ya, dan kemudian setelahnya tetap melanjutkan untuk melakukan hal yang sama, ya. Itu yang namanya bertekun. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah ketekunan apa sih yang dikehendaki Tuhan? Nah, a very good question. Nah, setelah ini kita akan membahas ketekunan yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, ketekunan dalam mengasihi Tuhan. Sebelumnya kita mau baca di dalam Yosua 23 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kemudian kita mau membaca ayat yang lain, ya, yaitu di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap
kekuatanmu. Ya. Mengasihi Tuhan itu berarti kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mengikuti perintah-perintahnya. Ya. Kalau kita lihat kembali di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, ada 4 frase dengan kata dengan segenap, ya, yang disebutkan. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Artinya apa? Semua itu harus berjalan beriringan. Ketika kita mengasihi Tuhan, tidak boleh ada salah satu yang hilang. Ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Kadang-kala kondisi tertentu menghadapkan kita pada pilihan yang sulit. Contoh, ketika waktunya beribadah, ya, kemudian tiba-tiba nih ada undangan makan dari klien kita yang istimewa. Oke, kalau kita tidak datang, klien istimewa itu mungkin saja akan pergi dan omset kita akan berkurang, ya kan? Nah, di sini logika kita atau akal budi kita mulai berjalan. Waduh, nggak usah ibadah dulu deh untuk minggu ini. Ya. Satu aspek hilang. Apakah itu masih bisa disebut mengasihi Tuhan? Dari sini kita belajar bahwa bertekun mengasihi Tuhan dengan 4 segenap. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Walaupun kita dihadapkan dalam pilihan yang sulit atau tekanan berat, tetap mengasihi Tuhan adalah yang utama. Ya. Dan lebih dari semuanya itu, ya, kalau kita kembali kepada kasih Tuhan Yesus yang ditunjukkan kepada kita di atas kayu salib, ya, seharusnya itu sudah menjadi alasan yang paling mendasar bagi kita untuk terus bertekun mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya, jika tidak, a big question for us, apakah arti pengorbanan Yesus kepada kita kalau begitu? Yang kedua adalah ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita mau baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, bertekun di sini menantikan Tuhan itu butuh kesabaran. Karena Tuhan punya waktu sendiri untuk mengenapkan janjinya. Ingat cerita Abraham, ya, 25 tahun Abraham menunggu sampai akhirnya Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Nah, walaupun Tuhan punya waktu sendiri untuk menggenapi janjinya, tetapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya. Tuhan tidak hanya memberi perintah untuk menantikan Dia, tetapi Dia juga memfasilitasi kita. Dengan apa? Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-31 dalam Yesaya 40, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Kita berlari, ya, dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan tetapi tidak menjadi lelah, ya, tidak stagnan. Itu artinya bertekun, ya. Kita tetap melanjutkan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita terus berlari, kita terus berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan. Poin yang ketiga adalah ketekunan dalam mengawasi diri sendiri. Ya. Terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, mari sama-sama kita mau terus menyediakan waktu, ya, untuk mengoreksi diri kita sendiri dengan melibatkan Roh Kudus. Jangan sampai, ya, kita bisa melihat selumbar di mata saudara kita, tapi kita tidak bisa melihat balok di mata kita sendiri. Ya. Nah, hasil dari koreksi diri kita sendiri adalah yaitu tahu kesalahan-kesalahan kita dan juga membereskan hubungan kita dengan Tuhan dan
sesama. Sebagai ayat yang terakhir, ya, dan ini juga yang menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah FA pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau menuntun setiap kami, Engkau mengingatkan kami kembali mengenai bertekun. Ajar kami terus Tuhan untuk terus bertekun mengasihi Engkau, bertekun menanti-nantikan Engkau, dan bertekun mengawasi diri kami sendiri, dan untuk terus tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah setelah ini, bahkan hari-hari ke depan, Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah setiap kami. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.